Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyar muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti sepenuh hati melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Takwa juga berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang muttaqi. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang mulia dan terasa, saat ini kita sudah berada di tahun baru Islam 1442 Hijriah. Biasanya di setiap lembaga atau mungkin pengajar kita mengutip makalah Khalifah Umar Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah, hitunglah sejauh mana amal kita, banyak yang baik atau banyak yang buruk. Biasanya dikaitkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu a'lam bishawab. Hai orang beriman, diminta takwa Allah Subhanahu wa taala, dan endingnya adalah nanti kita wafat dalam keadaan Islam. Ketika mendengar arahan anjuran untuk bermuhasabah untuk kita, ada seorang kakek, dia memiliki 4 orang istri. Terasa olehnya rambutnya sudah mulai putih, giginya sudah mulai ompong, kulitnya sudah mulai memburuk. Secara alamiah bahwa dia yang lebih awal menikah dunia dibanding 4 istri. Ketika didatang kepada istri yang paling muda, tinggal pondok indah, neng, bila abang meninggal dunia, walaupun tua, abang ngomongnya kepada istri yang paling muda, neng, bila abang ini meninggal dunia karena kondisi abang lebih tua dibanding neng, rasanya ingin saya abang ini neng bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas dengan spontan istri yang paling muda bilang, bang, kalau seorang meninggal dunia abang duluan, abang udah tua, udah ompong, saya masih muda bang, masih ada anak-anak kecil kita bang, biar abang duluan meninggal dunia, saya belakangan. Maka subhanallah, sang kakek ini sakit hatinya rasanya. Ini istri yang paling muda, dikasih pondok indah, rumah paling bagus, mobil paling bagus, nyumpain mati. Tapi sang kakek tidak putus asa. Saya masih menemui 4 orang istri saya, supaya tak ada saya wafat saya nyaman karena ridho dengan 4 istri saya. Maka dia berujung, langsung dia meluncur pada istri yang paling nomor 3 dengan bahasa yang sama, neng, rasa-rasanya di tahun baru Islam ini, apalagi maaf di kondisi pandemi ini yang sebagian maaf yang sudah sepuh sangat khawatir. Maka sang akhirnya bilang, neng, rasa-rasanya apa akan meninggal dulu lebih awal, tapi sebelum abang meninggal dunia, neng mau enggak punya syarat bahwa neng mau bertemu abang bertemu Allah Subhanahu wa taala. Istri yang nomor 3 bilang, bang, kalau bertemu Allah langsung saya belum siap, tapi kalau nganterin kuburan insya Allah saya siap. Semua juga siap nganter kuburan, tapi gak apalah, sang kakek masih nyaman, masih mau istri yang 3 nganterin ke kuburan. Maka dia meluncur kepada istri yang nomor 2 dengan bahasa yang sama, karena udah makin selevel umurnya, karena istri nomor 2 hampir sama mungkin tuanya. Ibu, rasa-rasanya nih tahun baru ini terasa bermuhasabah bapak nih. Nggak lama lagi mungkin kita akan meninggal dunia. Boleh jadi mungkin bapak lebih awal karena bapak lebih tua, tapi ingin rasanya ada komitmen janji setia kita. Mau nggak ibu menemui bapak bertemu Allah Subhanahu wa taala? Istri yang nomor 2 mendingan lebih bagus jawabannya, bang, insya Allah saya biar Allah takdirkan kita meninggal bareng,
saya mau nemenin abang di alam kubur, masih bagus. Tapi belum sesuai dengan keinginan sang kakek. Dia ingin ada komitmen istri-istrinya mana yang cocok, yang mau menemani dia ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia langsung meluncur pada istri yang paling tua. Sebetulnya dia mungkin agak khawatir dengan istri yang paling tua. Kenapa? Dia banyak salah. Jarang istri yang paling tua ditengokin. Yang lain mungkin di komplek pakai AC, ada satpam security-nya. Ini istri yang paling tua tinggal di kontrakan butut. Jarang diberikan kabar lahir batin. Dia ragu sebenarnya. Jangan-jangan ini nanti ember yang melayang, jangan-jangan sapu yang melayang. Tapi gak apalah, dibanding nanti di hari kiamat, malaikat zabaniyah meninggal di dunia, saya mungkin dipukul, disiram sama istri saya. Maka dia menuju pada istri yang paling tua dengan bahasa yang sama. Bu, ingat nggak Bu dulu cinta kita di bawah pohon sengon? Kata anak muda bilang, the first love never die, katanya. Cinta pertama gak pernah hilang. Ibulah yang luar biasa, yang bersama abang ini, bersama bapak ini, manis, pahit, getir, asam. Cuma kebanyakan pahitnya Pak, manisnya kesono semua. Ini yang paling muda. Gak apa-apa lah. Tapi abang nih pengen ibu nih mau bertemu Allah bersama saya nanti bila kita wafat bareng. Maka subhanallah, isi yang paling tua langsung meluncur ke belakang. Sang kakek bilang, wah jangan-jangan nih sapu ini melayang. Dan kakek wah udah pasrah, gak apa-apa lah. Dibanding nanti di hari kiamat saya tidak adil dengan istri saya. Wah jangan-jangan nih air ini yang disiram ke saya ini. Karena dia tahu betul dia jarang memberikan nafkah batin kepada istri yang paling tua. Tapi subhanallah jemaah yang mulia, ternyata istri yang paling tua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di belakang, di ruang musola. Makasih ya Allah, kau telah sadarkan suami saya untuk ingat kepada Engkau zaman kematian. Kafa bil mauti wa'idha. Cukup dengan ingat kematian orang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, kan dia habis berdoa, dia langsung temuin sang kakek suami cinta. Betul abang, the first love never die. Saya cinta pertama abang. Saya tahu bagaimana abang tak terpuruk, belum sukses sampai abang sukses. Saya cuma gigit jari melihat sisi abang dengan mobil mewah. Tapi saya ikhlas, mungkin inilah takdir saya. Insya Allah abang, kalau abang reda, Allah reda, saya siap dengan abang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Istri yang paling tua, yang jarang mati, tapi subhanallah komitmennya bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang mulia, ini adalah perumpamaan tamsil. Siapakah dia bini nomor 4, bini yang paling muda, yang tak kalah dengan kematian malah dijumpain? Dia adalah harta kita. Harta yang kita cari Bapak semuanya, mobil, motor, kontrakan, ruko, apartemen. Kalau tidak diarahkan pada akhirat, kepada agama, maka nanti harta itu akan menyumpahin kita. Kita belum mati saja, baru ambil jenazah mandiin kita. Anak kita berebut bandar. Anak yang pertama, ini kontrakan punya saya. Anak yang kedua, ini mobil punya saya. Anak ketiga, ini apartemen punya saya. Anak keempat, ini tanah punya saya. Kita belum mati saja, anak kita udah berebut benda itu. Dunia yang kita cari, yang tidak diarahkan ke Allah, ke agama, dia akan nyumpahin kita. Bukan menjadi pahala buat kita, karena anak kita semuanya berantem demi harta kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Lalu siapakah tadi isi yang nomor 3 yang mau nemenin sampai kuburan? Dialah simbol perumpamaan anak istri kita yang kita cintai, yang kita kasih makan, yang kita kasih pendidikan. Tapi tatkala malaikat Israil mencabut nyawa kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka semuanya hanya mampu menghantarkan keranda kita, mayat kita ke kuburan doang. Ketika sudah dikubur, semuanya pulang ke rumah kita. Mereka istri kita pulang ke rumah kita, anak-anak kita pulang ke rumah kita. Dia tidak mampu komitmen kita bersama Allah. Lalu siapakah istri yang nomor tadi yang mau nemenin ke dalam kubur? Dia adalah perumpamaan tubuh kita. Ini tubuh yang kita kasih makan, kita kasih minum, kita facial wajah kita, kita keribat mungkin rambut kita kasih suplemen tubuh kita biar kuat. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, jangan mungkin macam-macam madu dan yang lainnya supaya kita sehat. Ingat jemaah yang mulia,
tubuh yang kita kasih suplemen biar sehat ini hanya mampu menghantarkan kita ke dalam kubur saja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan dimakan rayap tubuh kita. Wahya ramim dalam surah Yasin kita baca, dimakan belatung nih kulit kita. Tinggal tengkorak saja. Ternyata tubuh yang kita cinta ini hanya mampu menghantarkan kita ke alam kubur saja. Lalu siapa kata istri yang paling tua, yang ditamsilkan tinggal di kontrakan butut, jarang diberikan nafkah lahir dan batin, tapi subhanallah, dialah yang berkomitmen bersama kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Dialah amal saleh kita. Dialah pahala salat kita di masjid ini. Dialah pahala sedekah yang kita tunaikan yang tidak semua orang tahu. Dia adalah pahala baca Al-Quran kita, kebaikan sosial kita yang maaf mungkin bukan menjadi daily activity kita, bukan menjadi keseharian kita, tapi subhanallah, itikaf kita di masjid dalam kondisi pandemi seperti ini. Mungkin sebagian orang mungkin takut ke masjid, bukan takut ke alat. Silakan kita tetap ikuti protokol kesehatan, jaga jarak. Lalu kita mencuci dengan sabun yang itu tetap kita ikuti, tapi jangan lupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inilah ibadah kita. Karena ibadah kita, sholat Jumat kita, sedekah zakat kita, baca Quran kita, soleh sosial kita, dialah yang sebenarnya jadi teman sejati kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hari kiamat, harta di dalam kubur kita kesepian, datang Allah yang begitu indah rupa. Man anta, siapa kamu? Ana amalukal hasanat. Saya ada amal kamu yang baik. Saya adalah wujud amal kamu di masjid, sholat Jumat kamu, zakat kamu, sedekah kamu, baca kamu. Subhanallah, dialah akan menjadi teman setia kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan spirit awal Muharram ini, spirit tahun berhijrah ini tetap kita, walaupun dalam kondisi pandemi ini, tetap lakukan protokol kesehatan dan juga lakukan kebaikan-kebaikan, menebar kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa menebar kebaikan dengan media sosial kita. Hari ini ada orang yang bukan berdialog dengan ribuan orang. Dia bukan dengan Facebooknya, dengan Instagramnya, dengan Telegramnya, dengan WhatsAppnya. Dia berikan, tebarkan kebaikan-kebaikan. Tapi juga ada hari ini, dari pagi sampai siang hari ini, orang belum mampu dengan kebaikan. Lupa dia, hanya mungkin main PS dengan dunia saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari manfaatkan kondisi ini, banyak waktu kita dengan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah akan menjadi teman setia kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dialah amal saleh kita yang akan menemani kita di alam kubur sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan muhasabah kita hari ini, muhasabah yang mengatakan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.